Community with a loving heart. Salam jemaat kekasih yang hari ini sedang ada di rumah. Apa kabar Anda sekalian? Kembali lagi bersama saya Murni Gia dalam Sentra News pekan ini. Jangan lewatkan Komsel GBI Sentral secara online melalui aplikasi Zoom atau Google Meet pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20. Anda dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun persembahan lainnya dapat memberikannya secara online melalui nomor rekening yang tertera atau scan QR yang ada di layar. Selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hidup Anda. Demikianlah Sentra News hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Saya Murni Gia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita sudah lewati ya minggu-minggu lalu yang dimana kita beribadah mengenai tentang keluarga. Ya, kita tentunya setiap keluarga sudah dikuatkan sepanjang bulan ini sampai di akhir bulan ini. Puji nama Tuhan. Mari kita sebelum kita mulai kita siapkan diri kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan kita. Ya, kita mau fokus kepada Tuhan, biarlah kita mau berserahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhanlah yang memegang tangan kita senantiasa dalam kehidupan kita. Baik, puji nama Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, Kau Bapa yang baik, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari, yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menuntun setiap langkah kami kemanapun kami berada. Dan Tuhan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau patahkan, hancurkan dan lepaskan kuasa jahat yang ingin mengganggu kami pada saat kami beribadah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap beribadah katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Ya Roh Kudus, kami haus kepadamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Amin Tuhan. Puaskan sekarang
kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku. Ku taat selalu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Amin. Ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, oh, ya Roh Kudus, Kau menuntun kami, Kau menuntunku. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku. Kami mau taat selalu Tuhan, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, amin. Bangkitkan, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, amin, di tempat ini, amin Tuhan Allahku. Ini kami ya Bapa, kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama Yesuslah Tuhan.
Ya Bapa. Terima kasih. Hanya Engkau saja yang kami tinggikan. Hanya Engkaulah saja yang kami agungkan ya Tuhan. Tiada Allah lain dapat kami andalkan. Hanya Yesuslah juru selamat kami, kota benteng kami, kekuatan keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau baik, Kau baik. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord. Dengan lembut katakan, oh praise the name. Oh praise the name. Yes. Engkaulah yang kami agungkan Tuhan. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Sekali lagi katakan, oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forever. Endless days. Amen. We will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name endless days. We will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, sekali lagi katakan, oh Lord, our God. Beri pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Dahsyat, puji nama Tuhan. Bersukacita, amin. Dahsyat. Yang percaya Tuhan kita bersukacita, lambaikan tangan boleh di rumah. Lambaikan tangannya, haleluya. Kita yakin dan percaya mengikuti Yesus, ada kuasa yang besar. Amin. Kita naikkan pujian ini, ada kuasa. Haleluya. Mari sama jemaat Tuhan katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bermulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Haleluya. Pujian yang di hadapan Tuhan, sama-sama katakan Tuhan, menara yang teguh,
perkasa selamanya. Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Amin. Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita bersama-sama yakin dan percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Dengan iman kita sama-sama naikkan pujian ini. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk. Amin. Pada nama itu Yesus Tuhan segala Tuhan. Saya sekali lagi katakan dengan iman. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan kami. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, amin. Dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, amin. Engkau yang termulia di bumi dan di surga selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, beri pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Semuanya bersukacita ya, pasti bersukacita. Ya. Dan kita yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan kita kegirangan setiap waktu, sukacita setiap waktu. Masih bersukacita, boleh semuanya. Top kanan kirinya yang ada di rumah ya. Ya, bersukacita, bersukacita. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian kita. Tuhan memberiku kegirangan, amin. Dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Curahkan. Haleluya. Ku bersorak. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Ku terima janji Allah. Haleluya. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti. Firman Allah tak digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, amin. Dan sukacita melimpah, minyak yang baru
Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Saudara capek? Tidak ya. Luar biasa karena kita menari buat Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya. Sebelum itu kita akan naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama-sama dengan keluarga kita naikkan pujian ini dari awal. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Amin. Dengan bersehati, berjanji setia kepadamu Tuhan, setia sampai akhir. Mengasihi-Mu selalu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami bersama-sama bersatu hati di hadapan Tuhan. Walau keadaan semakin hancur, tapi kami percaya kuasa Tuhan tercurah atas keluarga kami ya Bapa. Ketika kami datang mengasihi-Mu, memuji Engkau, menyembah Engkau senantiasa sampai akhir hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalang, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami
Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari yang indah ini, karena Engkau masih berikan kami nafas hidup untuk boleh menikmati anugerah-Mu yang luar biasa. Terlebih khusus Tuhan di penghujung di bulan Juni ini Tuhan, hari demi hari Tuhan sertai perjalanan kami. Sekalipun badai silih berganting melanda dunia ini, tapi namun kami masih memiliki pengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan, ada sukacita. Oleh karenanya sebesar apapun badai melanda dunia ini, iman kami tidak goyah karena ada Tuhan Yesus Kristus. Sebentar Tuhan kami akan belajar sebagian dari sabda firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, taruhkanlah perkataan-Mu di dalam mulut bibir hamba-Mu, agar apa yang hamba sampaikan ini benar-benar semuanya berasal daripada-Mu saja, dan nama-Mu saja dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di sorga, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang di rumah atau dimanapun, senantiasa dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu, Shalom, salam sejahtera buat kita. Salam jumpa kembali di ibadah di minggu terakhir di bulan Juni ini. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan, terlebih jemaat Tuhan senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tema di bulan Juni ini tentang bicara membangun keluarga yang kuat di tengah badai. Lalu subtemanya adalah erat dalam kasih persaudaraan. Jadi subtemanya adalah erat dalam kasih persaudaraan. Nah, kita buka di dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dari ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 dan ayat 47. Demikian firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kiranya pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita supaya kita boleh tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah ini tentang membangun keluarga yang kuat di tengah badai. Sangat bagus Bapak Ibu. Karena kenapa? Hari ini apa yang dikatakan oleh Alkitab itu terbukti saudaraku, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bisa tergoncang
dan kita tidak bisa menduganya, saudaraku. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di sini Alkitab ingin mengingatkan kita kembali atau menyadarkan kita setiap orang-orang percaya untuk menyadari bahwa kekuatan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Harta, materi, uang, kedudukan, ketenaran, ternyata popularitas hidup ternyata tidak dapat memberi ketenangan atau kekuatan untuk menghadapi berbagai macam-macam persoalan kehidupan. Oleh karenanya saudaraku, pada pagi hari yang indah ini, biarlah lewat pembacaan firman Tuhan, bagaimana pedoman-pedoman kehidupan yang Alkitab ajarkan lewat cara hidup jemaat mula-mula. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kekuatan kita adalah Tuhan yang harus kita hadirkan di dalam setiap keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus membangun namanya kasih yang erat di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Sehingga sebesar apapun badai, persoalan, pergumulan yang hari-hari ini kita hadapi, tidaklah membuat keimanan kita, kesetiaan kita untuk tetap setia mengiring Tuhan. Oleh karenanya saudaraku, keluarga harus menghadirkan pemerintahan Allah di tengah-tengah keluarganya. Kalau tidak saudaraku, badai akan melanda dan bisa menghanyutkan, bahkan bisa menghancurkan. Oleh karenanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini orang-orang percaya harus menyadari bahwa dunia bukanlah tempat yang nyaman bagi kita. Alkitab sudah memberitahukan ribuan tahun yang lalu bahwa kita umat Tuhan yang didesain oleh Allah bukan untuk tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Tetapi orang-orang percaya punya tempat di mana Tuhan Yesus Kristus itu berada. Tetapi sebelum kita ke sana, kita harus berjiwaku dengan waktu, kita harus berjuang membenahi seluruh kehidupan kita, terlebih keimanan kita, terlebih di dalam keluarga-keluarga yang ada. Kita harus menghadirkan pemerintahan Allah. Sebab tanpa pemerintahan Allah dalam sebuah keluarga, maka kita tidak dapat menghadapi badai-badai yang sedang terjadi. Di sini ditekankan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di ayat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dari ayat ini kan cerita tentang pencurahan Roh Kudus. Dan di dalamnya bagaimana kuasa Allah dinyatakan saudaraku. Gereja mula-mula memberi suatu keteladanan bagaimana hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karenanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, keluarga harus hidup di dalam pemerintahan Allah. Harus memiliki gairah untuk terus mencari, terus bergaul dengan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan kuat menghadapi berbagai macam-macam pergumulan. Nah, untuk dapat hidup erat dalam kasih persaudaraan saudaraku, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran. Nah ini saudaraku, untuk kita tetap hidup erat dalam kasih persaudaraan, khususnya dalam rumah tangga, dalam gereja, atau dalam komunitas kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah kita harus bertekun dalam pengajaran. Artinya apa saudaraku? Kita harus patuh kepada ajaran-ajaran yang Tuhan ajarkan. Ini kan konteksnya saudaraku. Kisah para rasul pada waktu itu di mana jemaat mula-mula ini atau orang-orang percaya itu menghadapi berbagai macam tantangan. Sebab tidak semua orang yang menerima pengajaran Tuhan Yesus. Dari kalangan-kalangan orang-orang Yahudi sendiri yang menolak kemesiasan Yesus Kristus. Itu menentang mereka. Sehingga
mereka ini ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka memulai memacu dirinya untuk bertekun di dalam setiap pengajaran-pengajaran yang para rasul ajarkan, tentu yang pernah terima dari Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk membangun sebuah keluarga yang erat di dalam kasih Kristus, kita harus saudaraku bertekun di dalam setiap pengajaran-pengajaran. Lewat kita mendengarkan khotbah-khotbah, kita mendengarkan renungan-renungan atau membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada. Buku-buku yang bisa menguatkan kita, tentu buku-buku rohani yang berkaitan dengan pertumbuhan keimanan kita. Kalau kita tidak pernah mempersoalkan, ya bagaimana bisa kita memiliki keluarga yang kuat di dalam Tuhan? Bagaimana bisa kita kuat menghadapi berbagai macam persoalan? Ini yang menjadi persoalan hari-hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat awal-awal COVID-19 ini melanda dunia. Begitu banyak orang turun ke jalan berseru dan menangis dan berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan. Supaya badai itu dilalukan. Tidak salah saudaraku. Tapi apakah hanya di dalam kondisi yang genting seperti itu baru kita datang berseru menangis kepada Tuhan? Saya kira tidak saudara. Sebab siapakah yang sangka persoalan ini datang tiba-tiba melanda seluruh dunia dan membuat banyak orang tidak siap sedia. Dan negara-negara yang merasa kuat dan mampu ternyata juga tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karenanya ini merupakan warning bagi setiap orang-orang percaya. Supaya menyadari untuk tetap bertekun di dalam setiap pengajaran-pengajaran yang ada. Kalau tidak saudaraku, kita akan menjadi lemah. Kita akan menjadi takut. Ini belum seberapa saudaraku. Ini baru kecil saudaraku. Oleh karenanya kita harus meluangkan waktu kita untuk bertekun di dalam pengajaran-pengajaran yang ada. Jangan kita hanya menghabiskan waktu kita untuk dunia ini. Kalau dunia saja kita begitu mengeluarkan segala energi kita untuk mencapai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kenapa kepada untuk Tuhan kita tidak melakukannya? Banyak orang tidak serius ikut Tuhan. Giliran ada masalah baru mencari Tuhan. Tentu tidak salah. Tetapi apakah kita menjadikan Tuhan hanya tempat pelarian kita untuk menyelesaikan persoalan kita? Saya kira kita keliru dan saya kira mohon maaf kita sedang melecehkan Tuhan. Harusnya dalam setiap kehidupan kita harus bertekun di dalam setiap ajaran-ajaran yang Tuhan ajarkan. Sebab bagaimana bisa kita memahami kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa memahami jalan pikiran Tuhan? Kalau kita sendiri tidak punya gairah, kita tidak punya waktu untuk mempersoalkan hal kebenaran ini. Ini contoh saudaraku, kehidupan jemaat mula-mula dan para rasul. Bagaimana mereka bertekun di dalam setiap pengajaran-pengajaran yang Tuhan ajarkan. Artinya apa saudaraku? Untuk mengerti kehendak Allah. Tidak cukup hanya kita datang ke gereja seminggu. Tidak hanya cukup kita berdoa setiap hari. Tahu bernyanyi, lompat-lompat. Tidak hanya itu saudara. Tapi setiap waktu hendaknya hidup kita diwarnai oleh nilai-nilai kebenaran. Sehingga ketika ada badai yang datang menerpa setiap kehidupan kita dalam keluarga kita. Tidak menjadi soal. Sebenarnya begini saudaraku. Sesuatu yang terjadi yang ada dalam dunia ini yang sedang menghebohkan. Harusnya tidak membuat kita terlalu heboh. Karena kenapa? Alkitab sudah bicara terlebih dahulu ribuan tahun. Tapi mungkin kita tidak banyak menyelidikinya. Mungkin kita kurang menelitinya. Tapi biarlah lewat masalah-masalah yang sedang terjadi. Kita semakin hari semakin mencintai Tuhan. Amin. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, ayo persoalkan ini. Dengan adanya persoalan ini kita tidak bisa beribadah seperti biasa. Harusnya kita luangkan waktu kita yang banyak untuk berdoa, membaca firman. Supaya kita memperoleh pemahaman-pemahaman atau pengertian-pengertian tentang hidup yang sesungguhnya yang Tuhan Yesus ajarkan.
Dikatakan ayat yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun. Nah ini kata bertekun ini kadang-kadang kita tidak suka. Kebanyakan kita orang maunya instan, maunya cepat. Maunya kita langsung memahami apa sih yang Tuhan mau. Orang-orang ini aja berjibaku dengan waktu, dengan keadaan yang mengejar-ngejar mereka. Mereka tidak hidup nyaman karena dari pihak lain ada rongrongan. Mereka dikejar-kejar. Mereka tidak disukai kelompok-kelompok yang tidak menerima ajaran Kristus. Tetapi apakah membuat mereka itu luntur imannya? Justru dengan demikian, dengan adanya persoalan justru semakin bergairah di dalam berkumpul dan bertekun dan menyelidiki kebenaran. Harusnya juga keimanan kita demikian saudaraku. Dengan adanya persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini. Harusnya membuat juga keimanan kita, hati kita, pikiran kita untuk lebih berfokus kepada Kristus. Jangan kita hanya meratapi semua persoalan hidup kita. Sebab hari ini kita melihat semua orang mengalami masalah yang sama saudaraku. Banyak orang frustasi, banyak orang stres, banyak orang yang sedang putus asa. Dengan adanya badai ini saudaraku yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Merupakan pintu atau kesempatan bagi kita untuk mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Karena saya percaya saudaraku. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, pasti dia tetap kuat di dalam Tuhan. Pasti hidupnya tetap bergairah di dalam Tuhan. Itu saudaraku. Oleh sebab itu hari-hari ini mari kita bertekun dalam doa-doa kita. Kita banyak merenungkan firman, kita banyak bergaul dengan Tuhan. Tidak ada kekuatan kita Bapak Ibu selain hanya Tuhan saja. Tapi bukan hanya masalah, persoalan yang sedang terjadi baru kita mencari Tuhan. Harusnya setiap hari hidup kita harus diwarnai oleh bagaimana kita mempersoalkan kebenaran ini. Sebab hanya dari kebenaran Kristuslah ada kekuatan, ada kemenangan, ada sukacita, ada kelepasan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ayo. Mari kita dorong diri kita pacu diri kita paksa diri kita ini untuk bertekun di dalam Tuhan. Sebab saya mau beritahukan buat kita, badai pasti akan terus datang. Tetapi bagi orang-orang percaya, badai bukanlah persoalan. Tapi merupakan kesempatan bagi kita untuk menguji keimanan kita. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, badai merupakan ketakutan yang menakutkan, yang akan membinasakan hidup kita. Sebab di dalam Tuhan, mati hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mempersoalkannya Bapak Ibu. Kita harus bertekun di dalam setiap pengajaran-pengajaran Alkitab. Lewat khotbah-khotbah, lewat renungan-renungan. Kita harus meluangkan waktu kita. Jangan hanya menghabiskan waktu kita untuk memikirkan bagaimana kita keluar dari persoalan ini. Tentu tidak salah. Tetapi yang perlu juga kita harus sadari bahwa kita ini adalah umat-umat yang sudah ditebus oleh Allah. Harus mempersoalkan hal-hal yang kekekalan. Oleh sebab itu saudaraku, keluarga kita harus dibangun atas dasar iman yang benar. Keluarga-keluarga yang ada harus semakin hari semakin mengasihi satu dengan yang lain. Kepala keluarga, suami istri harus mengajak anak-anak untuk mulai mencintai kebenaran. Karena dengan adanya masalah yang sedang terjadi membuat kita banyak waktu untuk di rumah, untuk berkumpul dengan keluarga. Oleh sebab itu mari saya dorong kita semua untuk terus belajar firman Tuhan. Sebab hanya dari firman Allah lah Bapak Ibu dan saya akan memperoleh kekuatan itu. Yang kedua,
untuk dapat hidup erat dalam kasih persaudaraan. Yang kedua adalah bertekun dalam persekutuan. Yang pertama tadi dalam pengajaran. Nah, ini lebih bersifat pribadi lagi. Bertekun dalam persekutuan atau yang biasa kita dengar koinonia. Yang berarti persahabatan, hubungan sosial yang intim, serta kemampuan atau kemauan seseorang berbagi apapun yang dia miliki. Nah, ini yang harus kita juga terapkan di dalam setiap keluarga-keluarga kita. Bertekun dalam persekutuan. Bukan hanya bersekutu dengan yang lain saja. Tetapi lebih kepada hal pribadi di mana setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus membangun keintiman dengan Tuhan. Lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan. Kalau tidak, sulit kita untuk memperoleh kekuatan, bahkan hidup di dalam kasih yang erat itu. Sebab ketika kita membangun sebuah hubungan yang intim, tentu kita memperoleh hikmat dari Tuhan. Kita memperoleh sesuatu yang baru daripada Tuhan. Inspirasi-inspirasi yang baru. Itulah yang akan memberikan kita kemampuan untuk menjalani kehidupan hari-hari ini, saudaraku. Dikatakan ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Percaya di situ artinya hidup sungguh-sungguh bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tentu hidup di dalam gairah di mana mau belajar kebenaran firman Tuhan, lalu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Oleh karenanya izinkanlah Roh Allah setiap kita untuk menaungi kita di dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga gairah Allah itu mendorong kita untuk memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kalau tidak, saudaraku, mustahil. Makanya banyak orang bilang ngantuk kalau baca Alkitab. Ngantuk kalau berdoa. Karena tidak mempersiapkan hati. Oleh karenanya, saudaraku, kita harus bertekun. Bertekun ini kan tentu butuh proses. Enggak instan, saudaraku. Nah, bertekun ini banyak orang enggak mau. Maunya langsung jadi. Oh, tidak bisa. Mengiring Tuhan itu adalah perlu proses yang panjang. Perlu ketekunan yang sungguh-sungguh. Seseorang mau bangun bisnis atau apapun itu. Enggak ada yang langsung, perlu proses step by step. Demikian juga untuk pertumbuhan keimanan kita di dalam keluarga kita. Kita harus belajar dari hal-hal yang kecil. Kita berdoa bersama di rumah. Lalu ada doa pribadi. Saya begitu di rumah Bapak Ibu. Doa sama anak, ntar jam 3 bangun. Doa sendiri. Itu paling enak karena sepi, saudaraku. Dan mulai bertanya, apa yang Tuhan mau dalam hidup ini? Apa yang Tuhan ingin bicara dengan persoalan yang sedang terjadi. Dari sanalah kita akan memperoleh pengertian-pengertian tentang hidup. Sebab kehidupan yang benar tidak bisa dibangun atas dasar apa yang dibangun oleh dunia ini, saudaraku. Hidup yang benar harus dibangun atau dilandaskan berdasarkan kebenaran Allah. Oleh sebab itu seseorang harus bertekun di dalam persekutuan-persekutuan. Nanti kalau gereja kita atau ibadah kita sudah mulai normal, saudaraku, walaupun ada aturannya. Ayo. Itu juga bagian daripada untuk mendorong kita, setiap kita orang-orang percaya. Untuk belajar, untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena dari sanalah kita diberi pengajaran-pengajaran yang benar. Jelas Alkitab tadi berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ada kesatuan di dalam, kesatuan hati. Karena ada Roh Kudus yang berkuasa di dalamnya. Tapi bagaimana bisa mengerti? Ya itu tadi, harus belajar. Kalau tidak mau belajar ya bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan. Lalu diperagakan lagi atau dipraktekkan lagi lewat persekutuan. Nah ini penting, saudaraku.
Bangunlah persekutuanmu di rumah. Suami, istri, anak-anak. Diajak tuh anak-anak. Yang kecil-kecil suruh doa. Oleh karenanya saudaraku, mari kita terus memiliki gairah untuk bertekun dalam persekutuan. Dan dampak daripada persekutuan itu, persekutuan yang erat. Yang ketiga adalah bertekun dalam pemberian. Nah ini, saya mau menjelaskan dulu tentang pemberian. Sebab banyak orang tidak suka ini. Enak dong orang yang tidak kerja dibagi. Oh enggak saudaraku. Karena konteksnya pada waktu itu, orang Kristen mula-mula, orang-orang Yahudi dan yang lain, itu banyak mengalami tekanan dari orang-orang Yahudi yang tidak menerima ajaran Tuhan Yesus. Maka mereka bersatu, senasib. Jadi di antara orang percaya itu, mereka saling membagi. Ini hebatnya kekristenan. Jemaat yang kuat itu adalah saling memperhatikan. Satu dengan yang lain. Jemaat yang kuat, keluarga yang kuat harus memperhatikan. Mungkin keluarga dekat kita, saudara kita mungkin ada yang kekurangan. Yang kuat harus membantu. Tapi enggak selalu saudaraku. Ini dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini membuktikan bahwa orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, keselamatan dan mujizat itu. Mereka dipenuhi kasih untuk saling membagi satu dengan yang lain. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga badai yang besar itu tadi, tantangan-tantangan yang datang itu, ronrongan-ronrongan itu yang datang. Mereka tetap fight, mereka tetap kuat, mereka tetap semangat. Membagi. Ini penting saudaraku. Sehingga apa Alkitab katakan mereka disukai banyak orang. Karena kenapa? Bukan hanya memahami, mengetahui ajaran para rasul atau ajaran Tuhan Yesus. Tapi mereka memulai memperagakannya. Sehingga mereka mungkin tidak banyak bicara. Tetapi banyak melakukannya. Sehingga yang dilihat adalah sesuatu yang luar biasa. Dan banyak orang yang bertobat. Ini hebat saudaraku. Sehingga badai tidak menjadi soal buat mereka. Yang menjadi persoalan mereka, concern mereka adalah bagaimana mereka bertekun, bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, mereka memperoleh kekuatan, memperoleh sukacita, hikmat, damai sejahtera dan kasih itu. Dan di tengah-tengah badai itu mereka mulai memperagakannya. Artinya badai sebesar apapun kalau ada kasih Kristus, dia tetap melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Hebat bukan? Sehingga disukai banyak orang. Bagaimana dengan kita? Apakah kehadiran kita disukai orang atau sebaliknya? Mari tanya pada diri kita. Ini tema di belakang bagus sekali saudaraku. Strong family. Membangun keluarga yang kuat di tengah badai. Ayo. Bangunlah keluarga kita bersama dengan Tuhan. Amin. Supaya badai yang datang ini tidak menjadi soal. Tapi yang menjadi soal yang harus kita perkarakan. Apakah kita sudah hidup di dalam apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberi kita pencerahan yang baru. Supaya di tengah-tengah badai kehidupan. Saya tahu Bapak Ibu yang berbisnis, yang bekerja. Semua kita kena dampak. Tetapi janganlah kita hanya berfokus kepada persoalan hidup kita. Tapi mulailah alihkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Supaya kita memperoleh kekuatan dan kita dapat melalui badai-badai itu. Tuhan memberkati. Kita angkat pujian tadi refnya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Sekali kita katakan bersama Yesus keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya
mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Untuk mengakhiri firman Tuhan, saya akan berdoa buat kita semua. Tuhan, kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih sayang-Mu, buat perhatian-Mu terhadap kami. Secara daging kami Tuhan, kami lelah, kami capek. Mungkin kami ada rasa frustasi dengan keadaan ini. Tapi satu hal, kami syukuri bahwa kami masih punya Tuhan Yesus. Kami punya pengharapan yang kuat. Oleh karenanya Tuhan, hamba berdoa, dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan. Mungkin ada yang bergumul dalam kehidupan rumah tangga, bergumul dalam usaha bisnis pekerjaan mereka. Mungkin yang mengalami PHK dalam pekerjaan. Turunkanlah anugerah-Mu ya Bapa. Kuatkanlah umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Agar persoalan pergumulan yang berat ini tidak membuat keimanan mereka tawar. Tetapi justru membuat keimanan mereka untuk terus bergairah mencari wajah-Mu. Sebab di dalam Engkau ada kelepasan, ada jalan keluar, ada kekuatan dan ada kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kiranya materaikanlah firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Ya, baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terberkati, amin. Mari kita sama-sama membangun keluarga kita ya, semakin kuat bersama Tuhan. Baik, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati bagi Pak Eliezer Marumbona. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi kehidupan keluarga. Baik, puji nama Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Sebelum itu kita akan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap selalu menyertai setiap kehidupan kami. Kami setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya menguatkan setiap iman kehidupan kami ya Bapa. Kami akan memberikan korban persembahan kami dalam tangan Tuhan. Besar kecilnya Tuhan memberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ya, rekening persembahan boleh dilihat di layar di bagian bawah beserta QR-nya. Nanti persembahan boleh ditransfer di nomor rekening tersebut. Baik, saya serahkan kepada Pak Gembala. Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat menerima lawatan dari Tuhan. Dan biar saudara-saudara terus bertumbuh bersama dengan keluarga. Kita gak mungkin hidup sendiri. Ada keluarga yang bersama dengan kita. Saudara sebagai anak ada orang tua. Orang tua tidak tinggal sendirian, ada anak-anak. Suami ada istri, istri ada suami. Jadi saudara-saudara, bawalah keluargamu untuk tetap strong. Bencana COVID ini kita masih bawa di dalam doa. Karena masih terus berlangsung. Kita berdoa supaya bisa terkendali ya penyebarannya dan bisa turun. Kita dengar info dari pemerintah angkanya masih tinggi. Ini tantangan buat kita semua. Ada baiknya kita kasih tahu kepada kawan-kawan supaya kita melakukan protokol kesehatan. Saudara-saudara, ibadah raya di bulan Juli, awal bulan Juli minggu depan, kita masih pertimbangkan. Tetapi streaming akan jalan terus. Saudara-saudara dengar baik-baik, nanti pengumuman dari sekretariat yang akan mengumumkan buat saudara-saudara. Tapi saudara-saudara yang jelas
ibadah online streaming ini akan jalan terus. Karena memang ini harus jalan terus. Saudara-saudara ya, walaupun nanti ibadah temu muka akan diumumkan kapan, tetapi saya perlu beritahu ibadah streaming akan jalan terus karena nanti yang tidak bisa beribadah tetap bisa beribadah lewat streaming. Tetapi memang kami mempertimbangkan bahwa ibadah raya temu muka rasanya memang kita harus undur karena angkanya penyebarannya masih tinggi. Walaupun demikian kita berdoa ya supaya ini kita bisa lakukan segera walaupun harus mundur ya. Saudara-saudara, nanti sekretariat akan kirim info-info buat saudara-saudara termasuk juga e-bulletin dan saudara-saudara nanti juga akan dikontak. Saudara nanti bisa memberitahu kepada sekretariat. Saya selalu menganjurkan agar Komsel dan Mesbah Keluarga terus kita bangun, kita buka ya, dan jangan lupa bersaksi buat kawan-kawan ya. Baik, jadi kita berdoa ya, supaya ibadah temu muka bisa kita lakukan walaupun rasanya minggu depan atau kita pastikan saja minggu depan memang belum bisa ya. Tapi kita akan lakukan segera setelah angka penyebaran ini menurun. Info sekali lagi akan diberikan oleh sekretariat nanti. Kita nyanyi dulu lagu ini, Agnus Dei ya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Itu kerinduan kami ya Tuhan, menyembah, meninggikan nama-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Anak domba yang telah berkorban untuk kami semuanya. Tuhan, di tengah-tengah bencana yang masih kami harus hadapi saat ini, bencana COVID ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau mendampingi dan menguatkan kami. Setiap keluarga kami juga Engkau tetap dampingi, menguatkan kami ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu ya Allah. Satu persatu Tuhan lawat di rumah mereka, di tempat di mana mereka berada saat ini. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan. Kiranya benih firman yang telah ditabur ya Allah, memberkati kami semua, membangun iman kami. Sekarang kami mau berdoa buat Indonesia dan buat kota Jakarta, bahkan buat seluruh dunia. Biarlah ya Tuhan, kalau boleh Tuhan, penyebaran COVID ini boleh berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Kami merindukan ibadah raya boleh kami lakukan segera.
Namun ya Tuhan, situasi saat ini masih kurang baik. Kami harus undur ibadah raya kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, beri kami hikmat untuk bisa menetapkan. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan. Supaya ibadah raya ini bisa segera kami mulai kembali. Kami sadar kami juga harus melakukannya dengan protokol kesehatan. Namun Tuhan, lebih dari itu, pendampingan-Mu Tuhan turunkan. Berikan imunitas yang kuat. Berikan penjagaan. Bungkus semua jemaat dengan kuasa darah-Mu. Bapa, terima kasih. Kami percaya gereja-Mu Engkau berkati. Bapa, pertemukan kami kembali minggu depan di dalam ibadah online kembali Tuhan. Yang masih harus kami kerjakan. Kami berdoa ya Allah, biar kami dan para pengurus boleh bersama-sama menentukan waktu yang tepat. Dan keadaan boleh, penyebaran COVID boleh menurun ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat mereka yang berulang tahun minggu ini dan minggu lalu. Engkau juga berkati. Kami berdoa ya Tuhan, kalau ada jemaat yang sedang bergumul, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus buat segala pekerjaan, usaha mereka, kesehatan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Buat semua yang telah melayani hari ini, berkat-Mu dimeteraikan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan sekarang kami terima berkat dari sorga. Memberkati kami dan keluarga kami. Hari ini sampai selama-lamanya. Dengan berkat dari sorga, dari Bapa, dari Roh Kudus, dan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.